Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas segala rahmat dan nikmat yang telah diberikannya kepada kita. Salawat dan salam semoga selalu dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kajian kitab hadis Bulughul Maram yang ditulis oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, dan yang kami pegang syarahnya ini adalah syarah yang ditulis oleh Sayyid Alawi bin Abbas Al-Maliki yang berjudul Ibadatul Ahkam Syarah Bulughul Maram. Kita masuk dalam kitab yang pertama, Kitab Thaharah, kitab tentang Thaharah. Kemudian dalam kitab itu ada beberapa bab. Jadi kalau bahasa kitanya itu, kitab itu judul yang paling besarnya itu ada. Jadi setelah judul kitab, judul ini Ibadatul Ahkam, dan nanti judul Bulughul Maram ada judul besarnya lagi, itu disebut kitab. Nah, dalam kitab itu ada sub-sub lagi, itu disebut dengan bab. Nah, ini bab yang pertama dari kitab Thaharah ini, bab ahkamil miyah, bab hukum-hukum air. Hadis yang pertama, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda fil bahr, dalam masalah laut. Sabda beliau, wal tahuru ma'uhu al-hillu maitatuh, laut itu airnya suci dan bangkainya halal. Akhrajahul arba'ah wa ibnu Abi Syaibah wal lafdhu lahu wa ibnu Khuzaimah wa Tirmidzi wa rawahu Malik wa Syafi'i wa Ahmad. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Arba'ah. Kemarin sudah kita sampaikan dalam muqaddimah, Al-Arba'ah yang dimaksud oleh Imam Ibnu Hajar itu adalah Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, dan Ibnu Majah. Itu kalau beliau bilang Al-Arba'ah, berarti yang dimaksud itu Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, dan Ibnu Majah. Kalau Al-Khamsah tambah Imam Ahmad bin Hanbal. Kalau As-Sittah, Imam Ahmad tidak masuk, 4 tadi tambah Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Kalau As-Sab'ah 7, itu Imam Bukhari, Muslim, Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah plus Imam Ahmad bin Hanbal, itu 7. Kalau 3, yang dimaksud dengan 3 Talatah kemarin, itu yang 4 ini dikurangi Imam Ibnu Majah, maksudnya Abu Dawud, At-Tirmidzi, dan An-Nasa'i. Jadi ini diriwayatkan oleh Imam yang 4, maksudnya Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, dan Ibnu Majah. Maksud diriwayatkan itu akhrajahu di takhrij, itu maksudnya itu ada di dalam kitab itu. Dalam kitab maksudnya Imam Ibnu Hajar itu ngambil hadis ini ada di dalam kitab Abu Dawud, Sunan Abi Dawud, Sunan An-Nasa'i, At-Tirmidzi, Sunan An-Nasa'i, dan Sunan Ibnu Majah. Wa ibnu Abi Syaibah, dan juga diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah. Itu ada kitab namanya Musannaf Ibnu Abi Syaibah. Nah, itu juga ada. Wal lafdhu lahu, dan redaksinya ini redaksi Ibnu Abi Syaibah. Jadi ngambil redaksi Ibnu Abi Syaibah. Kenapa harus disebutkan wal lafdhu lahu? Karena kadang-kadang walaupun sama-sama mengingatkan, redaksinya beda. Nah, jadi kadang milih. Jadi ulama itu kadang dia kan Abu Daud ada, At-Tirmidzi ada, An-Nasa'i ada. Nah, cuma nak ngambil redaksi itu redaksi yang mana? Nah, ini yang dipilih ngambil redaksi Ibnu Abi Syaibah tadi. Wa ibnu Khuzaimah, ini juga diriwayatkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah, wa Tirmidzi, dan juga Imam At-Tirmidzi. Redaksinya sama, maksudnya Ibnu Khuzaimah, Tirmidzi sama, redaksinya begitu. Wa rawahu Malik wa Syafi'i wa Ahmad. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Malik, Imam Syafi'i, dan juga Imam Ahmad. Itu untuk perawi hadisnya. Jadi untuk perawi hadisnya. Nah, kemudian
penjelasan tentang hadis ini. Ini kalau dalam kitab Ibadatul Ahkam al-ma'na al-ijmali, yang pertama disebut makna secara umum. Secara umum, hadzal hadits aslun min usulit taharah mustamilun ala ahkamin katsirah wa qawaid muhimmah wa qawaid muhimmatin. Hadis ini merupakan salah satu prinsip atau salah satu dasar dari dasar-dasar taharah, yang di dalamnya terkandung beberapa hukum yang banyak dan juga ada kaidah-kaidah penting. Wa qad ulima anna fil bahri hayawanan qad yamut, dan telah diketahui bahwasanya di laut itu ada hewan-hewan yang terkadang itu mati di laut itu. Wal maitah najasa, sedangkan hewan yang mati itu tentu najis. Kan kenapa para sahabat itu bertanya seperti itu tentang air laut itu? Karena mereka berpikir begini, di laut itu kan banyak hewan laut. Hewan laut itu bisa jadi nanti mati di situ. Kalau mati kan hewan itu kan najis. Kalau najis bercampur, kalau dibanyak berupa najis. Nah ini maka mereka bertanya, kira-kira suci atau tidak air laut itu? Karena kemungkinan bercampur dengan bangkai itu banyak, ikan mati, buaya mati di situ, berkumpul segala macam di situ. Nah, apakah itu tidak menyebabkan air ini menjadi najis? Ini yang ditanyakan, kenapa sahabat bertanya itu. Sampai Rasulullah SAW menyatakan seperti ini. Fa'alamahum Rasul, maka Rasulullah SAW mengajarkan kepada mereka anna hukma hadzal naw'i minal maitah khilaful maitat. Maka Nabi memberitahu mereka bahwa hukum mayat, hukum bangkai jenis ini beda dengan bangkai hewan lain. Li'anna yatawahamu anna ma'ahu najis, supaya mereka tidak menduga bahwa airnya ikut kena najis gara-gara ada bangkai ikan dan sebagainya yang di laut itu. Bihululiha fihi, dengan masuknya, dengan keberadaan bangkai di dalamnya. Wa anna maitatahu najasah, dan jangan sampai beranggapan bahwa bangkai hewan laut itu adalah najis. Wa qad waqa'a hadzal hadits jawaban 'ala su'ali sa'ilin, dan hadis ini bahwa Rasulullah SAW bersabda air laut itu airnya suci, bangkainya halal, itu adalah jawaban atas pertanyaan seseorang. Redaksi pertanyaannya itu adalah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna narkabul bahra, sesungguhnya kami ini melewati laut, kami ini berkendaraan di laut, wa nahmilu ma'anal qalila minal ma', kami membawa air yang sedikit. Fa idza tawadda'na bihi atashna, kalau kami berwudu menggunakan air bekal kami, maka kami akan kehausan karena airnya cuma cukup untuk minum. Afana tawadda'u bihi, apakah kami boleh berwudu dengan air laut? Itu pertanyaannya. Maka dijawab oleh Rasulullah SAW bahwa air laut itu suci lagi menyucikan, boleh dipakai untuk berwudu, dan ditambah lagi hukumnya itu yang tidak ditanyakan. Jadi kalau yang ditanyakan tadi masalah kesucian air lautnya saja, jawaban Nabi ditambah, bukan hanya suci airnya, bangkainya juga halal. Ini makna secara umum. Nah kemudian ini fiqhul hadis. Fiqhul hadis, pemahaman atau fikih yang diperoleh dari hadis ini, hukum-hukum fikih yang diperoleh dari hadis itu. Yang pertama, yutlabu mimman jahila syai'an ay yas'ala anhu ahlal ilm. Yang pertama bahwa orang yang bodoh, orang yang tidak tahu, itu diharapkan, diminta bertanya kepada orang yang tahu, orang yang berilmu. Jangan kalau kita tidak tahu, icak-icak tahu. Jangan kalau kita tidak tahu memastikan sesuatu yang kita tidak ketahui. Sekarang ini kan banyak orang berani menetapkan hukum terhadap sesuatu yang dia tidak tahu yang sebenarnya. Padahal kita dilarang dalam Al-Quran, wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Jangan kamu mengikuti sesuatu yang kamu tidak tahu kebenarannya. Jadi kalau misalnya ada satu peristiwa yang terjadi, kawan kita berantem berdua, kawan kita tidak nengok, tidak tahu yang sebenarnya, tidak boleh kita ngatur oh si A yang salah, si B yang salah, tidak boleh. Haram hukumnya gitu. Kenapa? Wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Yang kita tidak tahu, kita nengok indah.
Dari mana apa alasan kita membenarkan salah satu, menyalahkan yang lain? Nah ini kalau kita tidak tahu, tanya, jangan cak tahu kalau gitu. Kita berada di tempat kejadian tidak, tapi kita memastikan, oh ini pasti cak ini. Kayak gitu untuk innas sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Mohon kita dituntut di akhirat. Dari mana kamu meyakini itu? Apa alasan? Apa kamu nengok mata kamu? Kata mata aku tak nengok. Nah, aku jawaban gitu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tengok tidak, tapi berani pastikan kejadiannya pasti cak ini. Nah itu namanya kita mengikuti hawa nafsu, Nah ini orang yang tak tahu itu jangan cak tahu. Mau tak tahu dari aku tak tahu. Tak siapa yang benar tak tahu. Kenapa? Aku nak tengok. Nah, kan ada yang jadi saksi. Kenal tak dengan saksinya? Yang jadi masalah kan kenal tak dengan saksi. Lama saksi itu bohong macam mana? Saksi itu bohong. Kan kalau dalam masalah agama ini harus hati-hati nerima. Jangan sembarangan nerima masalah itu. Kan harus ada syarat nih. Lamun kita kenal dah. Itu kalau dalam hadis rawi majhul tak diterima. Kecuali memang ada kawan kita yang kita kenal dekat, dia memang terpercaya, dia hadir di tempat, dia nengok nian. Kalaupun kita salah tetap terhukum, tak salah gitu. Ngapa? Asal kita sampaikan aku dengar dari si A. Dia hadir, dia nengok nian. Nah itu baru pacak kita tak dimintai pertanggungjawaban. Lamun baru kata-kata nyobai, baru ada dari kabar-kabar berita dari yang tak jelas. Jangan, lebih baik gitu. Mau tak tahu cara orang tak tahu. Cara orang tak tahu itu apa? Yang satu diam, yang kedua bertanya kepada yang tahu. Namun tak kati yang tahu, kati yang ini, tak tahu gitu. Atas itu baik. Aku tak tahu. Itu ini orang yang tak tahu memang harus bertanya. Jangan maksakan diri untuk berkata terhadap sesuatu yang tidak kita ketahui. Itu banyak ketika para ulama menafsirkan ayat wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Itu salah satu mereka menafsirkan, jangan kamu mengatakan aku melihat terhadap sesuatu yang tidak kamu lihat. Jangan mengatakan aku mendengar terhadap sesuatu yang tidak aku dengar. Jangan membuat kesimpulan terhadap sesuatu yang belum kamu ketahui hakikatnya. Nah kita banyak sekarang itu yang hakikat sebenarnya wallahu a'lam, tapi kita berani memastikan kayak gini. Nah ini yang dilarang. Kemudian yang kedua, hukum yang kedua dari hadis ini, jawazu rukubil bahri li ghairi ta'ah. Li'anna as-sa'ila innama rakibahu lis-sayd. Ini tentang bolehnya kita berkendaraan di laut walaupun bukan dalam rangka beribadah. Maksudnya boleh kita berselancar di laut itu. Karena yang bertanya ini bukan dalam melakukan ketaatan, tetapi dalam rangka mereka ini mencari ikan, mencari hewan-hewan laut, jadi berburu di laut. Kemudian yang ketiga, khauful atash. Hukum yang berikutnya dari hadis ini, khauful atash yubihu tarka isti'malil ma' al-mu'ad lisyurbi fit taharah li iqrari rasul as-sa'il 'ala al-muhafadzah 'alaihi wa adamu tatahhuri bihi. Khawatir akan kehausan itu membolehkan kita tidak menggunakan air yang disiapkan untuk minum dalam bersuci. Boleh kita bawa air, tapi air itu memang untuk minum. Kalau kita pakai untuk bersuci ternyata kita kehausan nanti, maka boleh kita tayamum walaupun airnya ada. Itu jadi boleh tayamum kalau ini, karena boleh ditakrir oleh Nabi untuk jaga air minum itu untuk tidak dipakai. Jadi boleh kita, kalau misalnya airnya cuma cukup untuk minum, cuma untuk kebutuhan, untuk wudhu dah nanti, pakai debu yang suci boleh hukumnya. Kemudian hukum yang keempat, ma'ul bahri tahirun mutahhirun yarfa'ul hadath wa yuzilul khubuth wa yuzilul khabath. Air laut itu suci lagi menyucikan hukumnya. Jadi berdasarkan hadis ini, air laut itu hukumnya adalah suci menyucikan. Maksud suci menyucikan itu dapat digunakan untuk menghilangkan hadas dan menghilangkan najis. Karena air itu kan ada yang tahirun mutahhirun, suci dan dapat digunakan untuk bersuci. Ada yang tahirun ghairu mutahhirin, suci tetapi tidak dapat digunakan untuk
bersuci. Yang suci tidak dapat digunakan untuk bersuci itu adalah air yang suci yang sudah bercampur dengan benda suci lainnya yang mengubah sifat dari air itu, berubah warnanya, berubah baunya, berubah rasanya. Itu suci tetapi tidak dapat digunakan untuk bersuci. Kayak air kopi kan, lah berubah warnanya, tadi putih masuk kopi hitam, kalau dimasuk gula manis, tidak dimasuk gula tawar. Nah, petilah berubah, rasanya berubah, adalah rasa kopi, kemudian warnanya lah berubah. Maka itu suci, tetap suci, tapi digunakan untuk bersuci tidak bisa. Bersuci yang dimaksud adalah untuk menghilangkan hadas atau menghilangkan najis, pakai wudhu, pakai air kopi, tidak boleh. Suci tapi tidak menyucikan. Ada yang suci tidak menyucikan itu adalah air yang sudah dipakai untuk bersuci, itu air musta'mal, sudah dipakai untuk cuci muka, pakai lagi untuk cuci tangan misalnya. Kalau dipakai untuk wudhu, itu ngambil bekas dia tadi, itu pakai lagi untuk wudhu, itu suci. Kenapa dihukumi suci? Karena memang badan manusia ini suci kalau dia tidak akan najis. Jadi jangan dikira misalnya kalau kita cuci tangan, air bekas cuci tangan kita itu najis, tidak. Tangan kita kan kalau tidak bersentuhan dengan najis ya suci. Badan manusia ini suci, tapi tidak dipakai untuk bersuci, tidak pacak lagi kalau sudah dipakai. Itu mustakmal. Atau air yang bukan keluar dari bumi, bukan keluar dari langit, seperti air tumbuh-tumbuhan, air buah-buahan, air kelapa. Kan kaidah air mutlak itu yang turun dari langit keluar dari bumi. Jadi kalau keluar dari bumi ya sungai, laut, sumur, telaga, danau. Turun dari langit kan hujan, embun, salju dan sebagainya. Nah, kalau yang tiga macam tadi suci tapi tidak menyucikan. Kalau air laut itu tahirun mutahhir. Ada lagi ya air itu tahirun mutahhirun makruh. Ada suci dan dapat digunakan untuk bersuci tapi makruh. Kalau yang laut ini tadi suci menyucikan dan tak makruh. Ada yang suci menyucikan tapi hukumnya makruh. Apa? Itu yang disebut dengan air musammas. Musammas itu yang air yang berada pada tempat logam, seng dan sejenisnya selain emas dan perak. Itu terjemur di matahari. Terjemur di matahari itu air yang musammas, itu suci, dapat digunakan untuk bersuci tetapi hukumnya makruh. Jadi makruhnya, walaupun nanti para ulama beda pendapat makruhnya itu dari sisi apa, memang dari sisi agama atau dari sisi kesehatan. Karena Nabi pernah mengatakan itu tidak bagus untuk kesehatan. Jadi makruhnya itu karena pengaruh buruknya terhadap kesehatan kulit. Jadi akhirnya itu makruh, dihukumi makruh. Ada lagi yang keempat, air yang mutanajis, air yang bernajis. Jadi ada empat, ada tahirun, mutahhirun, ghairu makruhin, ada suci menyucikan dan tidak makruh. Ada tahirun, mutahhirun, makruhun, suci menyucikan tapi makruh. Ada tahirun ghairu mutahhirin, suci tetapi tidak menyucikan. Ada yang mutanajis, ada yang mengandung najis. Kemudian yang berikutnya yang kelima, as-samak la yahtaju ila dhukatin li'anna syari' ahalla maitatahu wa mithlahu baqi hayawanil ma'. Ikan itu tidak perlu disembelih. Tidak perlu menyembelih ikan dulu, tidak perlu. Kenapa? Li'anna syari' ahalla maitatahu, karena pembuat syariat Allah Subhanahu wa taala itu menghalalkan bangkainya. Jadi tidak usah disembelih dulu. Kalau yang lain kan tidak boleh, harus disembelih. Ayam tidak boleh kalau mati deh. Tapi kan mati masih banyak dimakan dulu. Wa mithluhu, dan sama hukumnya dengan ikan itu bagi hayawanil ma, semua hewan-hewan air. Cuma nanti ada perselisihan itu nanti. Kalau dia tidak khusus hidup di air, kalau hewan dia memang khusus air, masuk dalam ini. Kalau dia tidak bisa hidup di darat misalnya, atau cuma bisa hidup sebentar sudah itu mati, maka itu masuk dalam kriteria yang disebut dalam hadis ini. Airnya suci, bangkainya halal. Kemudian yang keenam, ini baru dijelaskan ini, hillu akli maitatil bahri, kehalalan boleh kita memakan bangkai hewan laut, min dawabbihi, maksudnya hewan-hewan yang tinggalnya di laut,
allati la ta'ishu illa fi. Nah, ini penjelasannya, bahwa yang bolehan dimaksud itu adalah hewan-hewan laut yang tidak bisa hidup kecuali di air itulah. Nah, kalau dia bisa bertahan lama di darat, nah itu berarti belum tentu masuk sini. Sebab kenapa bisa? Tidak tahu ini yang sebenarnya ini hewan laut apa hewan darat, karena dia bisa hidup juga di darat. Atau yang memang hidup di darat jatuh ke laut, jangan dikira halal. Atau monyet mati misalnya jatuh ke sungai, ada apa-apa ini kan bangkai yang ini bangkai sungai kan, bangkai laut kan halal. Jangan tidak. Kenapa? Karena dia hewan darat, cuma matinya di sungai. Ini maksudnya memang yang tinggalnya di air itu, tinggalnya di air itu. Kemudian yang ketujuh, jawazul jawab bi aktsari minas su'al. Boleh kita kalau ada orang bertanya itu menjawab tuh lebih dari pertanyaan. Yang ditanya sahabat tadi kan boleh tak wudhu, baik. Nabi jawabnya lebih, itu boleh wudhu. Dan bukan boleh wudhu, jawabannya airnya suci. Kalau suci itu berarti boleh wudhu. Kalau suci itu bukan hanya boleh wudhu, mandi juga boleh, menghilangkan najis juga boleh. Nah itu artinya jawabannya lebih. Ditambah lagi al-hillu maitatuhu, bangkainya juga halal. Jadi ada tujuh kesimpulan yang ditulis oleh pengarang kitab Ibanatul Ahkam dari hadis jawaban Rasulullah SAW terhadap sahabat yang bertanya tentang hukum air laut. Nanti mereka kehabisan air, bawa air bekal sedikit, tapi kalau diminum ini, kalau digunakan untuk bersuci nanti takut kehausan. Maka mereka bertanya, Rasulullah boleh tak kami wudhu? Maka dijawab oleh Rasulullah, huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuh, airnya suci dan bangkainya juga halal. Ini hadis ini rawil hadis, perawi pertama yang dengar dari Rasulullah SAW itu adalah Abu Hurairah. Itu namanya perawi pertama. Perawi terakhirnya itu yang punya kitab misalnya yang riwayat Imam Al-Bukhari. Nah itu perawi terakhir itu. Maka perawi terakhir kalau dalam kitab Bulughul Maram istilahnya itu tidak disebut rawi tapi disebut mukharrij, orang yang mengeluarkan hadis itu. Jadi bahasanya sering akhrajahu, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari misalnya. Nah, pakai istilah akhrajahu. Jadi untuk membedakan. Kalau yang pertama tadi disebut rawi pertama itu adalah Abu Hurairah. Abu Hurairah itu kunyah. Nama aslinya itu ada banyak beda pendapat. Kenapa? Karena mulai banyak tak ingat lagi nama asli. Wong Arab itu kadang tak tahu lagi nama dia itu siapa. Biasa dari kecil panggilannya itulah. Akte kelahiran belum ada zaman itu. Ijazah belum ada. Pokoknya malah dari kecil dipanggil cak itu. Lupa nama yang sebenarnya itu kadang juga tahu lagi. Ketik kalau catatan, wong zaman itu kan lebih banyak lah yang tak bisa baca tulis dibanding yang bisa baca tulis. Jadi malah dipanggil dari. Jadi ini dipanggil cak itu. Kadang-kadang orang tak tahu lagi namanya. Jadi pas masa-masa berikutnya percaya siapa nama. Nah, salah satu pendapat yang banyak dipilih itu adalah nama asli Abu Hurairah itu adalah Abdurrahman bin Sakhar. Jadi Abdurrahman bin Sakhar Al-Yamani. Itu orang Yaman, datangnya dari Yaman. Aslama fis sanatis sabi'ah, masuk Islamnya pada tahun ke-7 Hijriah. Sebentar Abu Hurairah itu, makanya jadi bulan-bulanan orientalis Abu Hurairah itu. Karena masuk Islamnya sebentar ketemu dengan Nabi tahun ke-7 Hijriah. Nabi meninggal di tahun ke-11-nya, 11 awal kan Rabiul Awal. Nah, ketemu cuma 3 tahun, tapi meriwayatkan hadis paling banyak. Yang ketemu sepanjang dakwah itu Abu Bakar. Hadisnya jauh lebih sedikit dari Abu Hurairah. Kalau Abu Bakar kan ketemu terus Nabi sejak awal Islam, bahkan sejak masa jahiliyah berkawan. Lu masuk Islam memanglah berkawan Nabi itu dengan Abu Bakar itu sebelum Islam. Lah berkawan duluan. Makanya Abu Bakar itu duluan masuk Islam karena memanglah kenal baik. Kawan lah dari muda. Umurnya tak jauh beda. Selisih 2 tahun lebih tua Nabi dibanding Abu Bakar As-Siddiq. Lah berkawan. Makanya Nabi waktu dapat wahyu ngajak isi rumah dulu beriman. Nah pas keluar yang pertama kali diajak beriman adalah Abu Bakar. Jadi Abu Bakar itu lama. Dari umur Nabi 40 kalau sejak Islam ya,
sampai nanti 23 tahun Abu Bakar selalu bersama Rasulullah SAW. Tapi hadisnya dikit. Abu Hurairah ini 3 tahun tapi hadisnya banyak. Nah itu yang jadi bulan-bulanan orientalis ini banyak tak benar nih Abu Hurairah. Tapi ini banyak kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama pembelaan terhadap Abu Hurairah. Kenapa? Apa alasannya Abu Hurairah banyak? Yang pertama, Abu Hurairah itu dia seorang yang miskin. Dia tak punya harta, tak kati yang diurus. Jadi hari-harinya selalu ngikut Nabi. Kemana Nabi ngikut. Mana Nabi ngikut. Yang penting baca makan baik. Tak banyak cerita. Dia nak nyari kekayaan dah. Kati yang nak diurus-urus, misalnya punya kebun sekian dah. Pokoknya kemana Nabi ikut. Itu satu. Yang kedua, Abu Hurairah ini pernah didoakan khusus oleh Nabi. Karena Abu Hurairah ini ngadu kepada Nabi bahwa ya Rasulullah, aku ini sering dengar tapi lupa ya Rasulullah. Maka Nabi mendoakan Abu Hurairah. Sejak itu kata Abu Hurairah, apa yang diomong oleh Nabi aku tak kata yang lupa lagi. Tak lupa lagi itu. Yang ketiga, Abu Bakar itu bukan tak banyak tahu hadis. Pasti Abu Bakar jauh lebih banyak mengerti hadis Rasulullah SAW. Karena paling lama. Cuma Abu Bakar itu tidak diriwayatkan, tidak meriwayatkan. Kenapa? Abu Bakar ini agak takut-takut, nah hati-hatinya sangat tinggi. Takut lagi yang disampaikan ini lupa maksudnya tidak sama dengan yang didengar dari Nabi. Nah kayak ngomong ini dari Nabi, lupanya bukan. Nah, Abu Bakar itu takut nerja itu, takut. Kemudian yang kedua, kesempatan, dari sisi kesempatan. Hadis-hadis kan baru tercatat itu kan lama setelah Nabi meninggal. Abu Hurairah ini hidupnya masih lama setelah Nabi meninggal. Abu Bakar 2 tahun Nabi meninggal, beliau sudah meninggal, beliau belum sempat jatuhnya itu. Dan Nabi meninggal, Abu Bakar menjadi khalifah. Jadi khalifah timbul gejolak banyak. Ada yang gagal bayar zakat lagi, ada yang murtad, ada yang ngaku Nabi palsu. Ada merangi sibuk gawe itu nih. Nah jadi belum sempat karena beda orang seperti Abu Hurairah yang memang mengkhususkan diri ikut Nabi, memang tak dengar dunia. Dan dengan Abu Bakar yang punya banyak kesibukan. Jadi punya banyak kesibukan. Jadi tak baca, nak fokus ngajar wong atau majelis tak baca. Kamu cak gitu misalnya sekarang muratah Ustaz Inayah. Mana jadi wakil bupati, tak seleluasa uang yang bebas, tak mungkin tak lagi di pengajian sibuk urusan itu. Nah Abu Bakar itu juga macam itu, karena beliau adalah seorang khalifah. Abu Hurairah dah orang biasa kan, jadi dia nak buka pengajian di mana-mana, nak nyampaikan hadis, banyak muridnya. Nah itu diantaranya kenapa yang sampai ke kita itu banyak dari Abu Hurairah, padahal Abu Hurairah cuma 3 tahun bersama Rasulullah SAW, termasuk Islamnya pada tahun ke-7 Hijriah. Beliau meriwayatkan sekitar 5.374 hadis. Ada 5.000-an hadis yang berasal dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala. Wa huwa aktsarus sahabah haditsan. Dan Abu Hurairah adalah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dan meninggalnya pada tahun 59 Hijriah. Dan dikuburkan di Madinah 59 Hijriah. Artinya lalu 59 itu Nabi di tahun ke-11 kan? Berarti ada 48 tahun setelah Nabi meninggal Abu Hurairah masih hidup. Majelisnya otomatis lebih banyak yang sudah hadis-hadis yang disampaikan. Kalau zaman Nabi kan ini memang melarang menulis, dilarang dulu lagi. Paling cukup sampaikan kepada yang lain. Abu Bakar termasuk yang sangat hati-hati. Nah Abu Hurairah karena hidupnya lebih lama tadi, jadi banyak dia menyampaikan hadis, banyak yang mendengar. Nah sampai 48 tahun setelah Nabi meninggal, baru Abu Hurairah meninggal dunia. Maka Abu Hurairah ini sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Ada 5.374 hadis. Nah kemudian itu perawi pertama, perawi yang terakhir yang melakukan tahrij terhadap hadis ini. Ini tadi disebutkan yang pertama adalah Al-Arba'ah itu imam yang empat itu siapa? Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Kemudian juga disebut tadi perawinya adalah Ibnu Abi Syaibah. Siapa Ibnu Abi Syaibah?
Ibni Abi Syaibah itu adalah Abu Bakar Abdullah bin Abi Syaibah. Namanya adalah Abdullah bin Abi Syaibah. Pengarang kitab Musnad yang ada yang nyebutnya Musannaf Ibni Abi Syaibah. Dan Ibni Abi Syaibah ini termasuk salah satu gurunya Imam Al-Bukhari. Ibni Abi Syaibah itu gurunya Imam Al-Bukhari. Termasuk Imam Ahmad itu gurunya Imam Al-Bukhari, ya. Gurunya Imam Al-Bukhari. Ibnu Abi Syaibah itu gurunya Imam Al-Bukhari, gurunya Imam Abu Dawud, dan gurunya Imam Ibnu Majah. Jadi itu pemuka-pemuka hadis belakangan tuh banyak muridnya Imam Ibni Abi Syaibah ini juga. Kemudian yang berikutnya yang meriwayatkan hadis ini juga dalam kitabnya adalah Ibnu Khuzaimah. Ibnu Khuzaimah adalah Al-Hafidhul Kabir, seorang hafidh yang besar, penghafal hadis, ya. Imamul A'immah, imamnya para imam Syekhul Islam Abu Bakar Muhammad bin Ishaq bin Khuzaimah. Intahat ilaihil imamah wal hifdhi fi asri di Khurasan. Jadi pada saat itu, pada masanya di Khurasan, itu yang paling puncak ilmu hadis itu adalah berada pada Imam Ibnu Khuzaimah. Jadi Imam Ibnu Khuzaimah ini dari sisi ilmu hadis pada masanya di Khurasan itu ibaratnya orang yang paling ngerti dengan hadis, yang paling banyak meriwayatkan hadis. Kemudian hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Malik. Imam Malik ini gurunya Imam Syafi'i, namanya Malik bin Anas. Malik bin Anas bin Malik bin Anas. Nah, jadi orang Arab itu banyak yang kayak itu, banyak nama kakek dengan cucu sama. Jadi Malik bin Anas, Anas itu anaknya Malik lagi, Malik itu anaknya Anas lagi. Abu Abdullah Al-Madani, ahadu a'lamil Islam, salah satu pemuka Islam. Imamul A'immah, imamnya para imam, Imam Daril Hijrah, ini gelar-gelarnya, ya. Imam Daril Hijrah, imam negeri tempat hijrah di Madinah maksudnya. Akhadha anhu Syafi'i al-ilm al-aziz. Di antara muridnya adalah Imam Asy-Syafi'i yang menerima ilmu dari Imam Malik itu. Qala Syafi'i, Imam Asy-Syafi'i berkata tentang Imam Malik, Malik hujjatullah ta'ala ala khalqihi ba'da tabi'in. Imam Malik itu adalah hujjah Allah terhadap makhluknya setelah para tabi'in. Wa rawa an-Nafi' maula Ibnu Umar wa Zuhri wa ghairuhum min at-tabi'in wa man tabi'ahum ulida sanatan. Beliau meriwayatkan dari Nafi'. Banyak hadis dari Nafi'. Nafi' itu orang yang dimerdekakan oleh Ibnu Umar. Nafi' itu menerima hadis dari Ibnu Umar. Jadi Imam Malik itu masih dekat dengan Nabi. Karena jaraknya cuma 2 dengan Nabi. Imam Malik menerima hadis dari Nafi', Nafi' dari Ibnu Umar, Ibnu Umar dari Nabi SAW. Kemudian juga dari Az-Zuhri dan beberapa tabi'in. Jadi Imam Malik masih ketemu dengan para tabi'in. Imam Malik itu masih tabi'in, ya. Jadi ketemu dengan sahabat ada ketemu dengan sahabat, tapi masih ketemu dengan para tabi'in. Jadi Imam Malik itu masih ketemu dengan tabi'in. Beliau dilahirkan pada tahun ke-95 Hijriah, 95 Hijriah, wafat pada tahun 179. Jadi berapa umurnya itu? 79 ditambah ini yang apa? 95 tadi 5 tahun, berarti 84 tahun umurnya. Agak tua berarti. Kan Imam Asy-Syafi'i agak muda meninggalnya. Imam Asy-Syafi'i lahir tahun 150 Hijriah. Jadi waktu Imam Malik meninggal, Imam Syafi'i itu umurnya 29 tahun. Jadi ketemu dengan Imam Malik di Madinah. Kemudian hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i ini Abu Abdullah, nama aslinya adalah Muhammad bin Idris. Jadi namanya Muhammad bin Idris. Kalau Abu Hurairah namanya Abdurrahman bin Sakhar. Kalau Imam Malik tadi asli namanya Malik bin Anas. Imam Ahmad asli namanya Ahmad bin Hanbal. Imam Abu Hanifah nama aslinya adalah An-Nu'man bin Thabit. Nu'man bin Thabit. Al-Bukhari namanya Muhammad bin Ismail. Muhammad bin Ismail. Nah ini kalau Imam Asy-Syafi'i nama aslinya adalah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Uthman Al-Qurashi Al-Mutallibi Al-Hijazi Al-Makki. Jadi beliau ini adalah berasal dari suku Quraisy. Jadi Imam Asy-Syafi'i ini berasal dari suku Quraisy, satu suku dengan Nabi. Jadi ketemu nasabnya dengan Nabi SAW pada Abdul Manaf.
Jadi pada Abdul Manaf. Jadi dari Abdul Manaf, kalau Nabi kan sudah Abdul Manaf itu adalah Hashim, sudah Hashim, Abdul Muttalib, sudah Abdul Muttalib, Abdullah, baru turun Rasulullah SAW. Nanti dari Abdul Manaf, dari anaknya yang lain, terus ada yang sampai kepada Imam Asy-Syafi'i. Jadi ketemu nasabnya dengan Nabi di Abdul Manaf. Imam Asy-Syafi'i dilahirkan pada tahun 150 Hijriah di Gaza. Di Gaza, sekarang Gaza, dipanggil Gaza, dari Palestina. Wakil di Asqalan, ada juga mengatakan di Asqalan. Wa nasha'a yatiman fi hujri ummihi. Beliau tumbuh sebagai seorang anak yatim dalam pengasuhan ibunya. Beliau anak yatim, ayahnya sudah meninggal dunia. Pikir latin minal aish, dengan kehidupan yang susah, wadiqil hal, karena dalam kondisi yang sempitnya. Karena fi sabahu yujalisul ulama. Beliau sejak masa kecilnya sudah biasa belajar kepada para ulama. Rahila min Makkah ila Madinah. Beliau berjalan menuntut ilmu dari Mekah ke Madinah. Wala zaman Imam Malik, dan beliau selalu bersama Imam Malik. Jadi mulazamahnya dengan Imam Malik. Jadi pemahaman Imam Malik ikut masih muda waktu itu ketemu Imam Malik. Kemudian juga beliau berpergian untuk ilmu ke Irak. Wasara dzikruhu fil afaq, dan nama Imam Asy-Syafi'i itu kemudian menjadi terkenal di segala penjuru. Kemudian dari Irak beliau juga berangkat ke Mesir. Jadi kita bayangkan orang menuntut ilmu zaman dulu. Imam Asy-Syafi'i dari Gaza ke Mekah, ikut pergi haji, kemudian tinggal di Mekah. Dari Mekah menuju Madinah, namanya Imam Malik. Dari Madinah pergi lagi ke Irak. Di Irak ketemu dengan sahabat-sahabatnya Imam Abu Hanifah. Dari Irak pergi lagi ke Mesir. Itu pada tahun 199 dan wafat di Mesir pada tahun 204 Hijriah pada umur 54 tahun. Jadi agak muda. Meninggalnya di Mesir. Jadi asalnya dari Palestina, pergi ke Mekah, pergi ke Madinah, pergi ke Irak, pergi ke Mesir. Nah, dalam waktu yang masih muda, kita baru kenal engkau nih lah. Kita baru kenal engkau ini. Jadi di zaman itu sudah kemana-mana, Kemudian, ini yang meriwayatkan hadis ini hadis yang pertama. Jadi hadis yang pertama ini kalau kita nak ingatnya mudah, hadisnya pendek. Ingat baik, huwa tahuru ma'uhu al-hilu maitatuhu. Air laut itu airnya suci, pakainya halal. Nah itu huwa tahuru ma'uhu al-hilu maitatuhu, bahwa air laut itu suci, bangkainya halal. Kemudian hadis yang kedua, wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala. Dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, sesungguhnya air itu suci dan tidak dapat dinajiskan oleh sesuatu apapun juga. Akhrajahu tsalatsa wa sahhahu Ahmad. Hadis ini diriwayatkan oleh imam yang tiga. Sampai imam yang tiga itu imam yang empat tadi kurangi Ibnu Majah. Jadi Abu Daud, At-Tirmidzi dan An-Nasa'i. Wa sahhahu Ahmad, dan hadis ini disahihkan oleh Imam Ahmad. Nah ini al-ma'na al-ijmali, makna umum bahwa al-ma'u la yatajassu bi wuqu'i syai'in fihi, bahwa air itu tidak najis dengan jatuhnya sesuatu ke dalamnya. Wa qad warada hadzal hadits fi bi'ri Budha'ah. Hadis ini sebab munculnya, sebab diucapkannya ini ada kasusnya itu, yaitu dalam masalah sumur Budha'ah. Sumur Budha'ah ini wa huwa bi'run tulqa fihal kharqal lati tumsahu bihal mar'ah dama haidiha wa luhubil kilab wal asya' dawatu rawaih al karihat, yaitu sumur yang biasa tempat wanita-wanita membuang, kalau sekarang tuh apa namanya, pembalut ya, tempat buang pembalut. Di situ banyak buang bekas darah-darah haid masuk ke situ kan. Atau kita jangan bayangkan sumur di zaman itu sama sumur kita ini. Sumur itu maksudnya asal ada lubang air di situ, di dalamnya ada air, itulah sumur. Bukan misalnya sengaja kita membuat dibikinnya nih sumur, nanti dilempar masuk situ kotor itu. Nah
barang-barang kadang darah-darah itu masuk ke situ, kemudian yang bau-bau juga masuk ke situ. Wal murad yang dimaksud annan nas kanu yulaqawna hadhil asya' khalfa buyutihim. Yang dimaksud bahwa orang-orang itu membuangnya bukan ke situ, tetapi di belakang rumah mereka masing-masing, kemudian dibawa masuk, biasa sering masuk sampai ke situ. Jadi ada yang memang buangnya, tapi ada yang mengatakan itu tidak dibawa oleh air hujan, misalnya, nah sampai ke situ. Li'annaha kanat munkhafidhah, karena sumur itu posisinya di bawah. Jadi kalau kena air hujan, kotoran-kotoran masuk ke dalamnya itu. Wa kana ma'uha katsiran, sedangkan airnya banyak. La tughayyiru hadhil asya', tidak berubah dengan masuknya barang-barang kotor tadi, tidak berubah karena airnya sangat banyak. Fas'alur Rasul sallallahu alaihi wasallam an sya'niha. Lalu para sahabat bertanya kepada Rasulullah tentang hukum air tersebut. Dia adamu hukmaha minat toharah wa najasah, supaya mereka tahu hukumnya apa itu suci atau najis. Bahkan jawab Rasul, maka jawab Rasul sallallahu alaihi wasallam al-ma'a la yunajjisu syai', bahwa air tersebut tidak dapat dinajisi oleh sesuatu apapun juga. Nah, fiqhul hadis, hukum fikih dari hadis ini kata pengarang kitab Ibanatul Ahkam, ikhtalafat ara'ul ulama fil ma' idza khalatathu najasatun wa lam taghayyar ahadu awsafi. Para ulama berbeda pendapat mengenai hukum air yang bercampur dengan najis kalau tidak berubah. Kalau berubah sepakat najis. Nah, kalau air itu bercampur najis tapi airnya tidak berubah sifatnya, baunya tidak berubah, warna tidak berubah, rasa tidak berubah, nah sama hukumnya. Tapi ada najis di situ, berubah tidak? Fadhahaba Malik ila annahu tahurun qalilan kana aw katsiran amalan bihadzal hadis. Imam Malik berpendapat airnya suci asal tak berubah, baik airnya sedikit ataupun banyak. Kalau tak berubah salah satu sifatnya, menurut Imam Malik hukumnya suci berdasarkan hadis ini. Karena hadis ini tadi Rasulullah SAW bersabda, innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai', airnya suci dan tidak dapat dinajiskan oleh sesuatu apapun juga. Wa hakama bi'adami tahuriyatihi idza ghayyaratin najasatu ahada awsafi. Dan Imam Malik menghukumi tidak suci kalau najis itu merubah salah satu sifatnya. Kalau tidak berubah, mau sedikit mau banyak, kemasukan benda najis selagi tidak berubah hukumnya suci. Itu pendapat Imam Malik. Wa dhahabat asy-Syafi'iyyah wal Hanafiyyah wal Hanabilah. Sementara ulama mazhab Asy-Syafi'i, mazhab Hanafi dan mazhab Hambali itu beda pendapatnya. Mereka berpendapat ila qismatil ma ila qalilin tadurruhun najasah mutlaqan wa katsirin la tadurruhu illa ma ghayyara ahada awsafihi thalatha launihi aw ta'mihi aw rihihi. Kalau tiga mazhab itu, Syafi'i, Hanafi dan Hambali, berpendapat bahwa air yang kemasukan najis itu dibagi dua. Ada air yang sedikit, ada air yang banyak. Kalau sedikit najis, berubah atau tidak berubah najis. Nanti ada alasannya, ada alasan lain, ada hadits lain. Jadi kalau dia sedikit masuk najis mau berubah atau tidak berubah. Nah, kalau dia banyak, kalau dia berubah najis, kalau tidak berubah tidak najis. Jadi air itu dibedakan sedikit dengan banyak. Kalau sedikit berubah atau tidak berubah najis. Kalau banyak dilihat dulu berubah beda. Kalau berubah najis, kalau tidak berubah tidak najis. Itu pendapat tiga mazhab. Kalau pendapat mazhab Maliki, pokoknya tak najis, asal tak berubah tak najis, mau dikit mau banyak tak najis pula. Kalau mazhab yang tiga ini, kalau sedikit tetap najis, kalau banyak, nah itu baru dibagi. Kalau dia berubah najis, kalau tidak berubah tidak najis kalau banyak. Tapi wakhtalafu fi haddil qalil wal katsir. Tapi mereka ini masih berbeda juga tiga mazhab ini tentang batasan sedikit dengan banyak. Yang disebut sedikit itu yang mana? Nah ini beda lagi. Madhabati Syafi'iyah wal Hanabilah, madhab Syafi'i dan madhab Hambali, ila annal qalil madunal qullatain, bahwa yang dimaksud sedikit itu kurang dari dua kula.
Berapa dua wal katsir kullatani fama fauq. Yang disebut banyak itu adalah 2 kulah atau lebih 2 kulah. Jadi berapa 2 kulah itu? 2 kulah itu kan konversinya macam-macam, ada beberapa perbedaan itu. Ada di antaranya itu yang agak dikit itu kalau apa bak ya, itu 60 kali 60 kali 60 216 sama dengan isi jarum minyak itu. Jarum minyak itu kan 216 liter ya, 216. Tapi itu kan jarum penuh. Jangan jadi kita punya bak setengah. Punya, aku kan kata Ustaz tuh kalau asal setengah meter 60 setengah lebih dikit ya 60 kan. Jadi ini berarti sudah 2 kulah. Iya kalau penuh. Kemudian separuh tidak sampai berarti. Ya. Kalau separuh tidak sampai gitu. Kalau bak itu 1 meter ya, 1 kali 1 kali 1 kan berarti berapa itu? Kalau tadi 60 kan, 60 itu 216 ya. Kalau yang ini 1000 kalau 1000 liter kalau dia kalau semeter ya. Kalau semeter itu berarti 1000 liter. Kalau 1000 liter satu kubik ya. Kalau 1000 liter itu kalau separuh 500. Nah, separuhnya masih masuk berarti kalau bab itu. Jadi jangan mengukur ini sudah 20 tapi isinya separuh ya kurang. Nah, kalau yang apalagi kalau yang besar 1 kali 2 misalnya. 1 kali 1 kali 2 lebarnya 2 meter misalnya. Nah, itu berarti 2000 banyak tuh banyak. Nah, itu batasan sedikit dengan banyak. Kalau mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali kurang dari 2 kulah sedikit. 2 kulah atau lebih dianggap banyak. Wahtaju bi haditsil kullatain, dan mereka berdalil dengan hadis, nanti ada hadis berikutnya tentang bahwa Nabi menyebutkan air itu kalau sudah sampai 2 kulah baru tidak dinajisi oleh apapun. Berarti mafhumnya kalau kurang dari 2 kulah bisa dinajisi. Wa ja'aluhu mukhassisan li hadzal hadits, mereka menjadikan hadis tentang 2 kulah itu menjadi dalil taksis terhadap hadis ini. Hadis ini tadi kan umum, tidak ada pengecualian. Air itu suci, tidak baca dinajisi oleh apapun, itu kan umum. Cuma dalam hadis yang lain, air itu kalau sudah mencapai 2 kulah kata Nabi tidak najis. Oh berarti mafhumnya kalau belum 2 kulah masih bisa penuh najis. Nah itu baru dianggap taksis. Wa dhahabal Hanafiyah ila anna al-qalil ma kana duna asyrin fi ashr wal katsir aksuhu. Sementara madhab Hanafi berpendapat bahwa yang dianggap sedikit itu ini kurang dari asyrun fi ashr. Apa maksudnya? Ini disebutkan di penjelasan ayyakunan ma minal kathrah bihaitsu idza harakahu adami min ihda tarafaihi lam tasril haraka ila tarfi tsani. Dianggap sedikit dalam mazhab Hanafi itu kalau air ini kita gerak, misalnya ini air ya, ini air tepi sini. Kalau kita gerak di sini, air sini ikut bergerak, itu dianggap dikit. Kalau kita gerak sini tidak bergerak, dianggap banyak. Nah, jadi tidak kati batasan ini. Batasan berapa kira-kira apa gitu lah, mau kompuk di sini anteng-anteng baik tapi sini. Berarti air banyak itu. 5 meter bergerak maksudnya. 5 meter bergerak. Nah, maksudnya kalau gelombang itu ya pasti ada. Cuman gerakan yang disebabkan ini. Gerakan ini. Jadi sama enggak misalnya ini nah sampai sini nampak bergeraknya kuat dengan gerakan gitu. Kalau tidak bergerak lagi, nah, 1 meter mungkin tidak bergerak kalau gitu di sini. Kecuali begitu kuat-kuatnya. Maksudnya kita gini baik. Nah ternyata situnya tidak bergerak. Nah itu dianggap banyak. Kalau masih bergerak, kita ngitung sini bergerak, dikit berarti air itu kriteria dalam mazhab Hanafi. Jadi kalau mazhab Imam Malik, mazhab Maliki, pokoknya air itu sedikit banyak asal tak berubah, tidak najis. Tapi kalau berubah sepakat seluruh ulama kalau berubah najis. Nah itu satu kesimpulan satunya. Kalau berubah semuanya sepakat itu adalah najis. Kalau tidak berubah, nah kalau mazhab Maliki kalau tidak berubah, ini khusus yang tidak berubah. Kalau kita mudahkannya, kalau berubah semuanya menyatakan najis. Kalau tidak berubah, kalau Imam Malik mazhab Maliki, kalau dia tidak najis, mau sedikit mau banyak. Mazhab yang lainnya kalau tidak berubah, kalau dia dikit tetap najis,
kalau dia banyak tidak najis. Nah, batasan sedikit banyaknya yang dua mazhab tadi adalah 20 ke atas banyak, kurang dari itu dikit. Yang mazhab Hanafi tadi itu main kira-kira baik, main kira-kira kalau digeser satu sisinya, sisi lain tak bergerak, maka itu dianggap banyak. Jadi hadis ini perawi pertamanya adalah Abu Sa'id Al-Khudri. Nama aslinya adalah Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri. Beliau ini termasuk sahabat yang ikut berbaiat di bawah pohon Bai'atul Ridwan, wa syahida ma ba'da Uhud. Beliau ikut pada perang Uhud, setelah perang Uhud. Wa kana min ulama'is sahabah, juga termasuk ulamanya sahabat. Jadi sahabat, karena tidak semua sahabat itu ulama, kan sahabat Nabi kan banyak, ratusan ribu sahabat. Bukan seluruhnya ulama, kalau ini termasuk yang ulama. Ini Abu Sa'id Al-Khudri, beliau meriwayatkan 1170 hadis, termasuk yang cukup banyak juga, 1170 hadis, dan beliau meninggal pada tahun 74 pada umur 86 tahun. Jadi umur 86 tahun itu Abu Sa'id Al-Khudri. Nah, sementara yang meriwayatkannya As-salasa yang dimaksud itu adalah Imam Ahmad, Imam Al-Bukhari, dan Imam Muslim. As-salasa itu. Jadi yang meriwayatkan hadis ini adalah Imam Ahmad, Imam Al-Bukhari, dan Imam Muslim. Dan sudah disebutkan bahwa Imam Ahmad itu adalah Imam Ahmad bin Hanbal, muridnya Imam Asy-Syafi'i, gurunya Imam Al-Bukhari, gurunya Imam Abu Dawud juga itu Imam Ahmad. Imam Al-Bukhari itu nama aslinya adalah Muhammad bin Ismail. Imam Muslim nama aslinya adalah Muslim bin Hajjaj, An-Nisaburi. Nah, ini saja dulu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Ada dua hadis. Yang pertama, jadi kesimpulannya hadis yang pertama itu adalah air laut itu suci dan dapat digunakan untuk bersuci. Hewan yang hidup khusus di air itu hukumnya halal, baik hidupnya maupun bangkainya. Kemudian hadis yang kedua, bahwa air itu, status awal air itu suci selagi dia tidak berubah, dia tidak dapat dinajisi oleh apapun juga. Nah, hanya saja nanti ada perbedaan pendapat para ulama. Kenapa terjadi perbedaan? Padahal hadisnya jelas. Ya memang yang ini jelas, tapi nanti ada hadis lain. Karena ada hadis lain yang menunjukkan dua kula tadi, maka ada yang mengatakan itu yang menjadi taksis. Ada yang mengatakan hadis dua kula itu dhaif sehingga tidak dipakai, maka hadis inilah. Nah, jadi dalam mazhab Maliki, nah, pokoknya asal tidak berubah, nak dikit, nak banyak, suci itulah. Itu pendapat mazhab Maliki. Ini saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.